Minyak goreng mahal, harga BBM naik, demikian juga bahan-bahan pokok saat memasuki bulan Ramadan. Situasi ini membuat masyarakat menjerit. Presiden Joko Widodo meminta para menteri harus lebih memiliki sense of crisis, memberi penjelasan pada masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Akankah ada reshuffle? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Melonjaknya harga kebutuhan pokok hidup rakyat melalui berbagai kebijakan yang terrealisasi harusnya diiringi dengan kepedulian elemen pemerintah untuk berempati. Tak hanya harga pangan, kebutuhan energi, gas, dan bahan bakar pun ikut merangkak naik. Lalu bagaimana masyarakat menanggapinya? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Lutfi Taufik. Antrean panjang truk seperti ini terlihat di Jombang, Jawa Timur. Para sopir harus mengantre di sejumlah SPBU. Seperti yang terlihat di SPBU Karangkletak, Desa Tunggurono, Jombang Kota pada Rabu lalu. Bahkan puluhan sopir truk ada yang menginap di SPBU untuk bisa mendapatkan solar. Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan jika tidak mendapat solar. Pengawas SPBU mengungkap stok solar kosong karena keterlambatan pengiriman dari Pertamina. Sejumlah truk juga antre panjang di salah satu SPBU di kawasan Tambak Baru Ulu, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Pemandangan ini yang menyambut kedatangan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menteri ESDM pun berupaya menjelaskan duduk masalah kelangkaan BBM solar. Selain itu, Arifin berjanji akan mengupayakan distribusi BBM kembali lancar. Mudah-mudahan ya bisa kita kembalikan sehingga supply untuk kendaraan-kendaraan yang memang berhak mendapatkan solar subsidi ya itu bisa dipenuhi. Tidak hanya sopir truk, sudah lebih dari seminggu perahu nelayan hanya bersandar di tepi pantai. Para nelayan di kawasan Nambangan Kenjeran, Surabaya tidak melaut karena sulit mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Semakin serba salah karena harga Pertamax juga kian mahal. Kekurangan BBM ya Mas, terutama sekarang Pertalite nggak bisa ya, Pertamax naiknya kayak ngomong. Nelayan ini nggak mampu beli bahan bakar. Sementara itu, 4 bulan minyak goreng penuh ketidakpastian. Mulai dari harga mahal dan barangnya langka hingga antrean warga jadi pemandangan sehari-hari. Warga berjubel di depan agen minyak goreng curah jadi pemandangan biasa. Seperti antrean warga untuk membeli minyak goreng curah ini yang terjadi di Terminal Lama Pasar Impres, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Sejak pagi, warga mengantre meski truk pengangkut minyak curah baru tiba pada tengah hari. Minyak curah dijual Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Sayangnya, meski sudah lama antre, warga tidak pasti dapat sebab minyak goreng ludes dalam sekejap. Minyak goreng mahal dan langka. Harga bahan bakar minyak juga naik. Situasi ini membuat Presiden Joko Widodo menegur para menteri. Presiden Jokowi meminta para menteri harus lebih memiliki sense of crisis. Sensitif terhadap kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax. Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati.
Kenapa Pertamax sih? Ceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. Di saat berbagai harga yang kini semakin mahal, teguran Presiden kepada para menteri juga menjadi perhatian masyarakat, termasuk kemungkinan adanya reshuffle kabinet. Menurut saya sih, untuk seorang presiden menegur menterinya itu sesuatu yang wajar ya, karena pasti presiden ingin menterinya kinerjanya lebih baik lagi. Apalagi ini kan untuk masyarakat juga ya, supaya lebih baik lagi lah ke depannya. Berarti kinerja menterinya bisa dikatakan tidak kurang efisien ya. Ya kalau emang mau di reshuffle, tapi yang harus lebih baik lagi gitu, jangan reshuffle tapi sama aja gitu. Harusnya itu sudah sesuai karena memang menteri selaku pembantu presiden harusnya punya empati karena visi presiden harusnya disesuaikan juga dengan proker menteri tersebut. Jadi saya rasa sudah tepat dan mudah-mudahan kedepannya empatinya lebih dinaikkan lagi karena harus merasakan juga apa yang dirasakan rakyat. Sense of crisis adalah salah satu pesan yang dilontarkan pemimpin negeri pada jajaran kabinet menteri. Faktanya, rakyat mulai tercekik dengan harga kebutuhan pokok yang kian meninggi. Mereka tak hanya sekedar butuh simpati, empati, ataupun janji, melainkan perbaikan harga kebutuhan pokok yang terbukti. Lalu bagaimana solusinya? Memasuki bulan Ramadan, harga daging sapi juga terus bergerak naik di berbagai daerah. Seperti di Pasar Blok 3, Senen, Jakarta Pusat. Para pedagang mengatakan mahalnya harga daging sapi karena memang sudah ada kenaikan harga di tingkat distributor. Hal serupa ditemui di Kota Bogor, Jawa Barat. Harga daging sapi di beberapa pasar tradisional antara lain di Pasar Jambu 2 naik hingga Rp150.000 per kilogram. Para pedagang tidak berani menyimpan stok dalam jumlah banyak karena khawatir merugi lantaran tak ada yang membeli. Apalagi hingga saat ini pun jumlah pembeli sudah berkurang. Tidak hanya daging sapi, harga ayam potong ikut naik. Meski masih lebih murah dibanding di Jakarta dan Bogor, harga daging sapi di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Pasar Simongan, juga bergerak naik menjadi Rp135.000 per kilogram dari sebelumnya Rp130.000. Sedangkan harga ayam potong berkisar Rp40.000 per kilogram atau naik Rp5.000 dari harga sebelum bulan Ramadan. Walaupun mahal, konsumen tidak punya pilihan kecuali tetap membelinya demi memenuhi kebutuhan baik untuk hidangan buka puasa maupun makan sahur. Ya harapannya sebenarnya perekonomian stabil ya, kebutuhan pokok gampang dicari. Kalaupun ada kenaikan nggak signifikan naiknya. Kalau barang pokok, kebutuhan pokok yang susah dicari dan harganya mahal, pasti jadi aneh gitu. Orang pasti banyak teriak, banyak menjerit gitu-gitulah ya. Kasihan rakyat-rakyat kecil ya kayak kita-kita ini. Iya, sebagai masyarakat tentu mengharapkan agar supaya memang instansi teknis terkait itu bisa menggelar pasar atau apa gitu, supaya masyarakat itu betul-betul terbantu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan harus lebih serius dan peka. Bukan hanya sekedar mengambil kata-kata bijaksana, namun turun berupaya menstabilkan harga. Demikian Kopi Pagi kali ini. Sampai jumpa di episode Kopi Pagi selanjutnya. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Lutfi Taufik. Pamit. Salam SCTV.